Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alasannya keempat, mengapa kita harus mempelajari ilmu din, ilmu agama, yakni agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syarat diterimanya amal ibadah yakni harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya dalam keadaan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara syarat diterimanya amal ibadah yakni mutaba'atu rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dilarang untuk yakni melakukan satu amalan apa saja yang tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Cukup apa yang Nabi contohkan kita ambil. Karena al-aslu fil ibadah atau tauqifiyah. Asal hukum ibadah itu adalah tauqifiyah. Asal ngejeplak. Kalau anak sekarang bilang kopas, copy paste, ya. Yang tadi saya sampaikan bahwasannya Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah Rasulullah, jangan kalian membuat ini perkara baru dalam urusan din. Tidak boleh berkreasi dalam urusan din, tidak boleh berinovasi dalam urusan din. Karena apa? Faqad ufitum, karena telah cukup bagimu dinul Islam ini. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sekali lagi, kaidah yang sangat besar yang para ulama telah menjelaskan bahwasannya kita dilarang melakukan satu amal ibadah yang tidak dilandasi dengan perintah dari Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang beribadah kepada Allah ternyata menyelisihi sunnah Rasulullah, yakni kita tanya, ada nggak perintahnya? Biasanya mereka balik tanya, emang dilarang gitu ya. Ini kan bagus, zikir, salawat, sholat gitu ya. Emang dilarang ya, sholat di pertengahan bulan gitu ya, nisfu Sa'ban lah ada istilahnya, atau yang lainnya. Tanya, jangan tanya emang dilarang. Tanyanya emang diperintahkan, ada nggak perintahnya gitu. Ya, kalau tidak ada perintah sudah laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah dari kami fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Adapun urusan-urusan duniawiyah, perkara-perkara dunia, baru cari dalil yang melarang. Makan, minum itu dunia, bermuamalah, dagang muamalah duniawiyah, mubah, boleh saja sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, seluruh bangkai yang ada di lautan halal, hewan laut ya halal, kecuali kapal selam Pak ya. Bangkai kapal selam keras itu juga ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini kaidah besar dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau ibadah cari dalil yang memerintahkan, jangan tanya ada enggak yang melarang, jangan. Kalau mengatakan ini kan bagus, bagus menurut siapa? Kalau sekiranya ini bagus, pasti para ulama, para sahabat telah melaksanakannya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya ini benar, bagus, baik, pasti para sahabat ridwanul alaihim jami'an telah mendahului kita. Ternyata mereka tidak melakukannya, maka tinggalkan.
Kalau perkara-perkara dunia, ini banyak asatidzah, ya para ustadz yang salah paham. Antum bid'ah, antum ceramah pakai mic bid'ah gitu. Karena zaman Nabi gak ada mic katanya. Mic ini perkara dunia atau perkara ibadah? Dunia. Pergi haji naik pesawat, dunia atau ibadah? Pesawat terbang, dunia. Nanti kalau sudah sampai Saudi Arabianya, pakaian ihramnya nggak boleh pakai batik, tawafnya menyelisihi, bacaannya talbiyahnya orang-orang Syiah labbaika ya Husain. Nah, ini bid'ah baru. Tapi adapun dulu pakai kapal laut, sekarang pakai kapal terbang, itu perkara dunia. Cari dalil yang melarang, bukan cari dalil yang memerintahkan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Untuk mempersingkat waktu, di antara alasan mengapa kita harus belajar ilmu din, yakni agar kita tidak taklid buta. Agar kita tidak taklid buta. Kalau ittiba mengikuti dengan dalil, kalau taklid buta ikut apa kata orang. Bedanya ittiba dengan taklid. Kalau ittiba mengikuti, ada dalilnya, ada ayat, ada hadisnya, ada perkataan para ulamanya, para sahabat. Kalau taklid, apa kata orang? Ya, maka dengan belajar kita agar tidak taklid buta semata. Ya, dimana ibadah ini kita nggak boleh asal-asalan, ibadah nggak boleh serampangan. Ibadah itu tidak mengikuti adat istiadat kaum kita, mengikuti tradisi nenek moyang kita. Ibadah itu sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Bahkan Allah larang bagi kita sekalian untuk berkata tanpa ilmu. Dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Allah katakan wala taqfu, janganlah engkau berkata ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu enggak punya ilmunya. Jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan berdakwah kalau enggak ada dalil. Ini boleh, itu boleh, tanya dalil enggak ngerti, enggak tahu. Allah larang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, telinga kita, kuping kita ini, wal basara, dan penglihatan kita, mata kita ini, hatta wal fuad, sampai hati kita, ulaika kullu ulaika anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Maka jangan sembarangan. Katanya sih gitu, katanya. Dalilnya katanya, jangan katanya. Qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Itu namanya ilmu. Ilmu itu adalah maqala Allah wa qala Rasul. Ilmu apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan belajar kita enggak taklid buta lagi. Enggak ada ibadah yang Allahu Akbar, naruhnya di samping pinggang lagi. Ada yang Allahu Akbar, ya. Bahkan saya dapat kiriman foto, ada jemaah nanya, Ustadz, apakah benar ibadah seperti ini? Ada seorang wanita pakai mukena, pakai jilbab mau sholat, plus pakai kopiah nasional, pakai peci hitam, sholatnya gini-gini. Ada nggak dalilnya katanya? Subhanallah, sholat loh, pakai mukena, pakai jilbab, tapi pakai peci gitu. Ya, biar dikatakan nasionalis. Wah, subhanallah. Jadi biar kita ngerti, ya, ibadah tidak taklid buta dengan ajaran nenek moyang, harus dengan dalil. Yang terakhir, alasan yang paling utama mengapa kita wajib mempelajari ilmu din, ilmu agama. Ini intinya adalah agar kita tahu jalan hidup yang hakiki.
Dengan kita belajar ilmu din, ilmu agama, jadi kita ngerti, tahu mana jalan hidup yang sesungguhnya. Bukan hidup yang penuh dengan fata morgana, nggak jelas. Anak sekarang bilang nggak jebo gitu ya, nggak jelas bohong gitu ya. Ya, kita belajar ilmu din agar mengetahui mana jalan yang lurus, yang hakiki, yang jelas. Ya. Karena apa? Pada hakikatnya ilmu adalah nur, cahaya. Sebagai penerang jalan, sumber ilmu tentunya adalah Al-Quran dan yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa yubashsyiral mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, alladzina ya'maluna shalihat, bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tetapi mereka juga ya'maluna shalihat, beramal saleh. Beriman harus dengan ilmu. Ketika telah memiliki ilmu, wa ya'malu shalihat, dan dia beramal saleh. Para sahabat berilmu, beramal, berilmu, beramal. Kalau kita jangan beramal tanpa ilmu, bahaya. Orang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, bigaya ilmin, kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Annalahum ajran kabira. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah ajran kabira, pahala yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, maka bagi seorang muslim belajar agama bukan sekedar kegiatan sampingan, ngisi waktu luang. Kita bukan mahasiswa, apa namanya nih? Ya, mahasiswa, waktunya gitu ya. Sisa doang nih belajar, masya Allah. Jangan belajar ilmu din bukan sampingan. Tujuan utama kita belajar bukan ngisi waktu luang, waktu kosong, daripada di rumah nganggur nggak ada kerjaan, ada tengah ngaji gitu ya. Jangan, niatkan, ikhlaskan Allah dan luangkan waktu khusus untuk belajar talabatul ilmi. Ya. Kalau ada waktu dikerjakan, kalau tidak ada, ya tidak mengapa, ditinggalkan. Ini orang-orang sekarang kayak gitu tuh. Ditinggalkan belajar. Ya. Ingat, bukan demikian. Ilmu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan sampai Imam Ahmad mengatakan bahwasanya kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita daripada sekedar makan dan minum. Makan minum sehari 2-3 hari udah selesai. Adapun kebutuhan kita terhadap ilmu kulla yaum, setiap hari, setiap saat. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Yang terakhir, alasan mengapa kita harus belajar sudah selesai. Yang terakhir, ingat, tentunya belajar tidak boleh kepada sembarang guru. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, din. Fanzuru, maka lihatlah, perhatikanlah, amman ta'khuduna dinakum, kepada siapa kamu mengambil agama ini. Kewajiban belajar sudah kita yakini, wajib, butuh. Dalam menuntut ilmu nggak boleh sembarangan, nggak boleh ada ustadz mencomot aja, nggak boleh. Ya, tidak, tetapi harus lihat kapasitasnya, ya, keilmuannya, manhajnya, akidahnya, benar atau tidak. Kalau tidak, rusak kita semua. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan.
Dan ini pengajian terakhir Pak ya? Libur ya? Ramadan. Masya Allah. Semoga pengajian ini tentunya bukan penutupan ya, bukan tawakufan ya, di pending sementara. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan bagi kita, terus bisa istiqomah untuk thalabatul ilmi, ngaji, belajar di masjid yang kita cintai ini dengan semangat baru ya, dengan ikhlas karena Allah, dan terus berdoa padanya agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk melangkahkan kedua kaki kita dalam rangka untuk thalabatul ilmi. Amin amin ya rabbal alamin. Ada waktu 5 menit Pak ya. Yang mau nanya secara langsung, tafadhalu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Dulu kita baru ngaji. Ya, thayyib. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Dahulu pernah disampaikan juga pertanyaan yang sama ini. Jadi kita baru ngaji, ternyata sudah tahu hukumnya, ternyata KPR itu tidak boleh. Kredit perumahan riba ya Pak ya. Bener ya? Bukan perumahan rakyat Pak ya. Kredit perumahan riba gitu. Ternyata nggak boleh. Karena dosa riba itu seperti orang ayan kiha ummahu, seperti orang yang menjimai, bersetubuh dengan ibu kandungnya. Subhanallah, berzina dengan ibu kandung itu dosanya riba lebih besar dari itu. Bahkan asyaddu min sittatin wasalasina zaniyatan. Dosa riba itu lebih besar daripada 36 kali berzina. Subhanallah. Kita udah ngerti ternyata nggak boleh. Terus gimana yang ada saat ini? Yang pertama, banyakin tobat kepada Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha untuk segera melunasinya. Ya, benda pekakas rumah yang ada di rumah, kalau sekiranya bisa diuangkan, dijual, laku buat bayar rumah, lakukan. Kalau kita nggak ngutang, biar punya banda. Ya, yang ada itu sebenarnya punya utang. Ya, banda yang ada di rumah itu jual-jualin buat bayar utang. Ini enggak. Anak ditarik sekolahnya di rumah, BPKB-nya disekolahin. Yang sekolah BPKB sekarang biar pada pinter BPKB-nya. Sertifikat tanah lah disekolahin. Subhanallah. Jadi intinya taubat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun, dan segera dilunasi. Semampunya pokoknya diusahakan semaksimal mungkin. Kemudian tentunya kalau terlambat kena denda nih, segera, jangan sampai bayar jatuh tempo, nanti kena riba lagi. Ya, banyakin beramal soleh. Ya, minta sama Allah. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutang. Jadi intinya sih, antum segera bertobat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, dan segera lunasi hutangnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf tanya di luar tema. Saudara saya ditinggalin suaminya kurang lebih udah 1 tahun. Karena yang suami menikah lagi dan udah enggak dikasih nafkah, lahir maupun batin. Tapi yang perempuan juga sudah menikah lagi, tapi menikah siri. Wow, masya Allah ya. Udah pada nikah semua nih. Udah pada cerai belum ini ya? Pertanyaannya saya, apakah si perempuan boleh menikah lagi meskipun belum resmi cerai secara hukum? Atau ketok palu? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwani azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi yang pertama ini, istri tinggalin suami sudah 1 tahun. Di buku nikah itu biasa ada sigot taklik ya.
Kalau tidak memberi nafkah sampai berapa bulan? Bukan 1 tahun ya, 4 bulan, maka otomatis cerai itu. Kalau dibaca, makanya saya lagi nikah saya nggak baca gituan. Dan itu pilihan, jangan mau dipaksa sama penghulu. Penghulu itu petugas kantor urusan agama. Dia tidak ada sedikit pun berhak untuk menikahi kita. Yang menjadi walinya bapak si perempuan gitu. Tapi kalau mau diwalikan, alasannya dulu apa, syariat atau tidak, boleh diberikan kepada wali hakim tadi, pak penghulu. Maka jangan baca sigot ta'liq tadi ya. Kalau dibaca otomatis tuh nanti kalau 1 tahun gak diberikan nafkah karena perjanjian 4 bulan gak diberikan nafkah, cerai secara hukum gitu ya. Nah, kemudian dia tidak dikasih nafkah lahir dan batin ya. Kemudian dia sudah dikabarkan nikah lagi, masya Allah. Kemudian perempuan juga sudah menikah lagi tapi siri ya. Pertanyaannya, bolehkah si perempuan ini menikah lagi? Ya, tadi kalau memang sudah sah cerai atau si suami sudah mentalak, baik by phone, telepon atau WA, kalau memang itu benar nomornya, itu sah jatuh talak. Dan kalau sudah salah satu kuru sudah 3 bulan 3 kali haid atau 3 kali bersih, maka masa iddah selesai, maka dia boleh menikah lagi. Walaupun secara hukum belum ketuk palu, tetapi secara din, agama, syar'i, dia telah sah ya bercerai dengan suaminya. Apalagi kalau suami sudah ada kata-kata talak gitu ya, cerai, dan masa iddah sudah selesai, maka boleh menikah lagi wanitanya, walaupun nikah siri ya. Nikah siri dalam Islam sah, cuman kesian nanti kalau anaknya pengen sekolah, ditanya aktenya, akte harus bikin ada buku nikah ya. Oh pokoknya ribet lah, kesian anak aja. Kalau ditanya sah boleh gitu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairal jaza atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para jemaah, dan jadilah ilmu yang kita telah dapatkan hendaknya kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samratin. Ilmu yang tanpa diamalkan seperti pohon yang tak berbuah, maka bagusnya dijadikan kayu bakar. Jangan sampai kita menjadi bahan bakar api neraka jahanam gara-gara berilmu namun tidak beramal, seperti orang-orang Yahudi laknatullah alaihim jami'an. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita baca doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.